Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di hari kedua kita mengambil doa puasa untuk pencurahan Roh Kudus. Biarlah kita boleh lebih lagi melekatkan hati kita kepada Tuhan dalam pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus sendiri yang ada di dalam hati kita, mulai hari ini lebih diaktifkan. Lebih lagi kita menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu beserta kita, Immanuel. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka rohnya, roh Tuhan Yesus, yaitu roh yang kudus, roh yang suci itu masuk di dalam hati kita. Baiklah, kita seringkali berkomunikasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dalam segala hal, dalam suka duka, dalam hal apapun kita bisa ngomong sama Tuhan di hati kita. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Puji syukur dalam simfoni indah, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Puji syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Yesus. Ya lama ya ya lama ya lama. Sandara lama kana ya supina. Sandara lama kana ya supina. Kami memulakan
agung dan perkasa. Sikaralabaya sikaralabaya hiaralabakaralabaya sikarapapapapa sikaralabayaralabaya sikaradadada sikaralabayaralabaya sikaralabayaralabaya sikarere. Haleluya. Bapa, biarlah lebih hari kami lebih lagi mengasihi Engkau, karena Roh Kudus-Mu yang Kau berikan pada kami di hati kami bertahta Tuhan, menjadi alarm dalam hidup kami, menjadi kekuatan roh bagi hidup kami, hingga kami boleh menyelesaikan rencana Bapa dalam hidup kami. Kau tidak meninggalkan kami dengan yatim piatu, tapi Engkau berikan Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Mari Roh Kudus berkaryalah Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Kami bersyukur Kau berikan kasih-Mu, Kau berikan kuasa-Mu Bapa dalam hidup kami, untuk menang dalam dosa, untuk menang dalam segala maut, untuk menang dalam segala masalah, pergumulan, persoalan hidup. Dan kami boleh keluar lebih daripada pemenang, karena Roh-Mu yang kudus yang menguatkan kami terus, Roh-Mu yang kudus yang menasehati kami, Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami di jalan-jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan jiwa-jiwa yang menonton YouTube Pas Agape ini Bapa. Biarlah mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh bertobat sungguh-sungguh menerima Yesus, dan jalan keselamatan hanya ada melalui Engkau. Yang ragu-ragu Tuhan berikan keteguhan hati Bapa. Roh Kudus yang menjamah setiap jiwa-jiwa untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi yang telah Tuhan menerima Yesus, yang belum menerima baptisan Roh Kudus, biar mereka boleh menerima anugerah ini, menerima baptisan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh hati mereka menyelami, mendalami Engkau. Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus pun sudah bertahun-tahun dipulihkan kembali, dijamah kembali, boleh diurapi dengan urapan yang baru ya Bapa. Pada hari-hari Tuhan kami menanti-nantikan kekuatan yang baru Kau berikan. Pada saat kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Roh-Mu yang bekerja di dalam hati kami ini Tuhan. Ada roh nasihat, ada roh kebijaksanaan, ketujuh roh Allah ada pada kami Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah itu semua akan menguatkan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara, di hari kedua kita mengambil doa puasa untuk pencurahan Roh Kudus. Kita percaya ada pesan-pesan Tuhan di dalam firman-Nya. Pada saat ini kita bacakan di dalam Kisah Rasul 2, yaitu hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, pada waktu hari raya Pentakosta di mana banyak orang berkumpul, tidak hanya murid-murid Yesus saudara, ada banyak orang-orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Dan disitulah saudara ada lidah-lidah api yang bertebaran hinggap di atas kepala mereka. Jadi secara jasmani ya, terlihat dari mata jasmani itu ada nyala-nyala api di atas kepala. Saya teringat pada suatu kali kami mengadakan doa di persekutuan doa kami saudara. Ya, ada pendoa-pendoa yang melihat ada nyala-nyala api di atas kepala, ya, satu demi satu terus merembet ya. Jadi ada satu kegerakan Roh Allah, ada Roh Kudus yang bekerja
ada sesuatu yang Tuhan sedang pulihkan, sedang kerjakan. Di akhir zaman ini kita harus roh kita menyala-nyala. Mungkin ada yang datang ke persekutuan doa kami yang letih, lesu, dengan berbagai masalah. Dulu pernah dibaptis Roh Kudus Cimaria, sekarang udah lupa ya, bahkan dia tidak memakai bahasa doa ini, bahasa roh ini. Ya, pada waktu kita ngumpul berdoa, dicas kembali, tiba-tiba bahasa rohnya itu membudal ya, maksudnya keluar saudara ya. Puji Tuhan, sehingga ada satu kelepasan, ada satu kelegaan saudara, di mana kita berbahasa roh itu satu bahasa doa juga kepada Tuhan, di mana roh kita dengan roh Tuhan itu bersaut-sautan ya, di dalam doa, di dalam pujian penyembahan. Saya teringat kemarin beberapa waktu lalu ya, kita mengadakan kunjungan di panti jompo ya. Di situ tua-tua banyak sekali mereka yang punya sakit penyakit, bahkan ada yang diamputasi ya kakinya karena penyakit gula. Ya, pada waktu kita mengadakan pujian penyembahan, kesaksian, mereka sukacita, firman disampaikan, dan terlebih lagi pengurapan Roh Kudus itu penting. Pada saat kita mengadakan pelawatan, ya, nggak hanya kita mendengar firman atau menyanyi, kita adakan juga lawatan Roh Kudus. Itu ada lawatan Tuhan yang terjadi. Ya, saya ajak juga teman-teman, ayo mendoakan. Ya, gak hanya saya aja, ayo kita belajar mendoakan jiwa-jiwa ini. Saya juga turun tangan, ada mendoakan satu engkong ya saudara, udah umur tua sekali. Saya sempat terkaget ya pada waktu saya jamah gitu ya, dadanya sini. Nah, itu dia tiba-tiba budal bahasa roh saudara ya. Seorang kakek-kakek tua tiba syakarabas, terus kong, terus syakarabas, ya, berdoa, dia keluar kembali bahasa doanya, yaitu bahasa roh. Ya, saya sangat sukacita, dia juga sukacita, kepenuhan Roh Kudus lagi. Mungkin dia beberapa tahun ya sudah tidak berbahasa roh, sudah lupa, bahkan tidak pernah digunakan sama sekali. Di saat dipenuhi lagi, di saat diurapi lagi, di saat dijamah Tuhan lagi, bahasa rohnya ini keluar kembali saudara. Puji Tuhan. Jadi kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus sering berbahasa roh ya, enggak terucap keras ya, waktu banyak orang nggak usah. Kadang saya juga syikarapata ya. Kita doa ya. Kadang kita nggak tahu nih mesti gimana gitu ya. Kadang juga saya kalau nyetir sendiri, saya berdoa keras-keras gak apa-apa, atau di ruang doa ya sendiri. Tapi kalau ada orang, tapi kita mau berdoa, tiba-tiba Roh Kudus di hati kita mendorong kita untuk bahasa roh, itu kita ayo taati Roh Kudus yang dalam kita, bahasa roh. Jadi ingatkan, kita bahasa roh. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi saudara. Seperti ada satu kesaksian ya. Ini benar-benar nyata. Waktu itu saya belum lama dipenuhi Roh Kudus itu ya. Kira-kira tahun berapa ya? Nah, itu ada satu kesaksian di mana dia dibangunkan Tuhan untuk berdoa tengah malam. Dia bilang, kok aku dibangunin ya? Doa apa ya? Bingung ya kan? Gak tahu nih, tiba-tiba Tuhan bangunin. Terus tiba-tiba Roh Kudus ingetin, kamu bahasa roh aja. Kan gak ngerti ya, bangun-bangun, disuruh bangun subuh-subuh atau tengah malam, gak tahu harus doain apa. Tapi Roh Kudus lah yang mendorong kita untuk berdoa. Makanya dia akhirnya berdoa bahasa roh. Bahasa roh, sampai lega, sampai selesai, akhirnya dia tidur lagi. Taunya besok pagi-pagi anaknya nelpon ke mamanya, mama hampir dia mengalami kecelakaan saudara. Tapi Tuhan lewati, Tuhan luputkan, Tuhan selamatkan, tidak terjadi kecelakaan. Nah disitulah kadang kita nggak ngerti ya apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi Roh Kudus tahu. Itu Roh Kudus, Roh Allah sendiri, Roh Tuhan Yesus sendiri yang ada di dalam kita. Ya, seperti kemarin juga ada satu kejadiannya di mana kita habis pulang dari pelayanan di Sukabumi, karena macet benar-benar macet total, diem nggak bisa bergerak ya, berjam-jam, kita hampir 5 jam, ada sampai 7 jam saudara, karena tol Bocimi kan sedang longsor ya, kita jadi jalan biasa, macet sekali. Akhirnya lihat Google, dibuang ke kanan, taunya masuk gunung saudara.
itu kiri kanan hutan, jalan setapak, ini nggak bisa jalan 2 mobil, udah gelap, kiri kanan hutan, jalanannya gajul-gajul, becek-becek, saudara, ngerinya, takutnya jurang kita nggak lihat, ataupun mobil kita mogok, bensin kurang, ataupun kita ini namanya otak manusia ya, aduh, apa ada perampok gitu kan, takut orang jahat ya saudara. Tapi kita akhirnya semua refleks ya, nggak usah disuruh bahasa roh masing-masing. Urabat shikaralaba sikaraba, sampai kaki saya tegang saudara. Sikaraba, emang teman sih yang bawa mobil, yang nyetir teman saya, tapi di sebelah kanannya, sebelah kirinya saya bahasa roh sampai kaki saya tegang saudara. Lama kita berbahasa roh karena masuk hutan, naik turun gunung gitu ya saudara. Aduh, tapi ada kelepasan, kelegaan, sudah ketemu jalan yang besar ya, bisa 2 mobil. Puji Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan saudara ya. Jadi dalam posisi terjepit, posisi yang kita kadang nggak tahu harus gimana, bahasa roh aja, doa aja ya. Jadi saudara, ada satu kerinduan saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, ayo kita minta sama Bapa. Ya, kalau kita minta, ada firman-Nya bilang gini, kalau kita minta roti, nggak mungkin Tuhan kasih batu. Kalau kita minta ikan, nggak mungkin kasih apa ya? Kalau kita minta ikan, nggak mungkin dikasih ular ya kan? Kalau kita minta Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang datang ya. Karena alam roh ini tertib saudara ya. Nah, demikian juga kita kalau punya satu kerinduan, bukan berarti yang sudah terima Yesus itu, yang belum bahasa roh, itu tidak ada Roh Kudus, ada, saudara. Cuman belum penuh, belum melimpah. Makanya dikatakan kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan roh, saudara ya. Demikian juga sebaliknya, kalau orang ini sudah kepenuhan roh setan, sudah itu makin lama makin jahat sampai kejahatannya penuh, maka cawan murka Allah turun ya saudara. Nah, kita juga sebaliknya, kita anak Tuhan perlu Roh Kudus, penting itu saudara. Kenapa? Ini zaman sulit, sukar ya, bisa tersesat, banyak ajaran sesat. Kalau nggak ada Roh Kudus, saudara tidak akan tahu ini ajaran sesat. Di balik semuanya itu spiritnya apa, saudara? Ada spirit kesombongan, ada spirit yang masih nyampur-nyampur kejawen ya. Saya juga dibawa Tuhan ke YouTube ini dari mana-mana nih, dari luar negeri, dari berapa provinsi WA saya. Bu, bener Bu, yang ajaran YouTube ini di alam rohnya ada terlihat ular ya, terus ada kepala ular yang melilit. Itu dari berbagai tempat saudara. Tapi kita nggak hanya lihat dari alam roh aja, tapi kita lihat, dengar pengajarannya, oh iya benar, ini sombong nih, suka ngutuk-ngutukin orang ya, merasa diri paling benar, mempelai cantik saudara. Aduh Tuhan, dan dia rapture sendiri saudara, hilang, diraibkan, tapi pengikutnya masih ada saudara. Bahaya, ini sudah terikat roh penyesat. Mari kita doa, bebaskan keluarga kita, suami kita, atau apapun yang terikat sama roh penyesat. Hati-hati, ini akhir zaman. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, roh kebenaran, kita akan tersesat di akhir zaman ini. Sekarang banyak sekali mereka door to door, saksi-saksi Yehova. Kemarin saya ketemu teman saudara. Tetangganya ini gencar banget ajak untuk ikut kelompok mereka dari rumah ke rumah loh saudara, seperti pemaksaan gitu. Tapi dia tahu, karena itu tahu tuh penyesat ya, tidak percaya Yesus itu Tuhan, hanya nabi dan tidak ada sorga. Wah, ini udah sesat dari ajaran kita, ajaran murni ya, ajaran dari Tuhan Yesus. Kita tolak aja, Bu, jangan diikutin. Iya Bu Maria, saya tahu ini ajarannya nggak benar. Ya, tolak aja ya saudara ya. Jadi kita jangan sampai kebawa ke berdebat-debat dengan mereka. Mereka lebih pintar firman, buka ayat ini, buka ayat itu. Mereka juga bukan orang-orang bodoh loh saudara. Ada pengusaha-pengusaha, Chinese, ketok-ketok rumah saya juga saudara. Ya, dari door ke door, dari rumah ke rumah, hati-hati. Ini akhir zaman. Setan semakin giat untuk menyesatkan banyak orang. Dan kita pun harus giat semakin kuat di dalam roh Tuhan, roh kebenaran, roh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita mau disimpangkan, disesatkan dari ajaran-ajaran yang murni dari Tuhan. Ya, mari kita
di akhir zaman ini lebih melekat sama Tuhan, minta Roh Kudus-Nya yang memenuhi hati kita, pikiran kita. Kadang firman ini juga nggak bisa pakai otak terus ya, nggak bisa pakai hikmat manusia. Lama-lama bisa sombong, jadi farisi-farisi akhir zaman. Tapi kita ayo dua sayap, firman dan Roh Kudus. Harus ada kekuatan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang menolong kita, memampukan kita, mengajari kita untuk mengerti firman, dibukakan rahasia-rahasia, pewahyuan-pewahyuan baru, bahkan karunia-karunia Roh Kudus bermanifest, beracara ya dalam hidup kita. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada nubuat, ada penglihatan, ada pewahyuan. Ya, semua dikerjakan dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Jadi kita jangan anti Roh Kudus, jangan tolak, saudara. Saya juga mendengar ya, kalau dari YouTube itu ada yang menolak bahasa roh. Saya juga pernah diledek-ledek ya, dibully lah ya kalau kita bahasa roh. Maksudnya saudara sepupu saya tahu saya berbahasa roh gitu ya. Apa raba lama sandal lama kata gitu saudara ya. Ya Tuhan, ampunilah Tuhan. Saya bilang jadi satu ledekan ya, jadi satu gurauan. Jadi kita dibully ya, tapi kita udah nggak usah hiraukan. Yang penting kita mengalami Tuhan dan kita berbuah, dan Tuhan melihat buah kehidupan kita ya, manis adanya. Jadi kita nggak usah tersinggung ya dengan orang-orang yang belum mengalami dan tidak mengerti ya tentang Roh Kudus. Kita mengalami bahasa roh ya saudara ya. Nah, ini juga kita lanjutkan dalam firman itu. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa di negeri asal kita, yaitu Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi bahasa roh itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahasa roh itu menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, pernah satu kali ada satu persekutuan ya. Tiba-tiba dalam pengurapan Roh Kudus, tiba-tiba dia berbahasa Mandarin. Saya juga heran, kok dia seperti berkata-kata dengan bahasa Mandarin, saudara. Ya, nah disitulah saya tahu dia bukan orang Chinese, tetapi dia berbahasa roh, bahasa rohnya seperti bahasa Mandarin. Nah disitulah dia berkata-kata memuliakan Tuhan, dan saya tahu di sekitar beberapa orang yang berdoa itu ada yang mengerti bahasa Mandarin. Ya, tiba-tiba dijamah Tuhan. Karena dia tahu itu orang gak bisa bahasa Mandarin, kok ngomong bahasa Mandarin, saudara. Akhirnya dia tahu artinya apa dari bahasa roh ini, sehingga dia dijamah Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Itu saudara, pekerjaan Roh Kudus itu memang ajaib sekali, mujizat sekali. Jadi kita jangan memadamkan roh ya, jangan tolak bahasa roh. Kita yang belum mengalami, berdiam aja dulu dan berdoa, minta pengalaman dengan Tuhan. Saya aja dulu saya pikir ini sesat nih, ini bahasa setan. Saya pikir, ini saya ngomong sendiri sama diri saya sendiri, saudara, waktu itu. Ini ajaran apa ya, sesat apa bahasa apa nih, bahasa setan kali. Dulu saya begitu. Tapi pada waktu dibukakan pikiran kita, dibukakan lewat firman Tuhan, memang ada nih bahasa roh, memang benar.
Tuhan, kalau memang itu daripada Engkau, aku mau. Saya doa begitu. Kalau itu bahasa roh memang dari Tuhan, benar ada, saya mau. Karena saya dengar itu roh penolong, roh penghibur, dan roh Tuhanlah yang menguatkan kita. Itu penting banget sampai Tuhan Yesus bilang, tunggu, jangan kemana-mana. Kau harus terima kuasa daripada Tuhan melalui Roh Kudusnya, saudara. Kalau Tuhan nggak pergi, Roh Kudus belum turun. Nah, Tuhan sudah pergi naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita. Dia Raja sorga. Dan diberikanlah rohnya itu bisa sampai seluruh dunia menerima rohnya Tuhan Yesus. Kalau percaya Tuhan, saudara ya. Dan kemudian ayat selanjutnya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata kepada seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ada yang menerima, ya, terheran-heran. Mereka bisa berkata-kata memuliakan Tuhan. Nanti saudara bisa baca lagi selanjutnya. Setelah dibaptis Roh Kudus, setelah menerima Roh Kudus, murid-murid Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Mereka memberitakan Injil dengan kuasa, dengan penuh full power, saudara. Nah, di sisi lain ada yang nyinyir, ada yang nyindir-nyindir, ada yang nggak percaya, ada yang bilang ini sesat. Ya, saudara, hati-hati, jangan kita masuk dalam golongan orang yang demikian, saudara, ya, karena saudara tidak mengalami. Ya, ayo rindukan, ayo minta, ayo inginin, ya, itu kepenuhan Roh Kudus itu dahsyat, ajaib. Saya sendiri sampai hari ini masih mengingat, ya, di mana saya awal mula dibaptis Roh Kudus itu luar biasa. Itu memang setiap orang beda-beda pengalamannya. Saya tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti kesetrum gitu, ya. Ada satu getaran, ada satu aliran panas yang masuk ke tubuh saya. Nah, tiba-tiba tiba-tiba mulut saya itu berkata-kata bahasa baru, nggak bisa ditahan waktu pertama kali. Keluar aja meluap, keluar bahasa roh gitu, ya. Saudara, tanpa bisa saya tahan, itu meluap-luap, ya. Nah, disitulah hati saya tengok hati saya senang sekali, bahagia sekali, ya. Aduh, sukacita yang tidak bisa terkatakan, di mana roh Allah memenuhi hati kita, jiwa kita, roh jiwa tubuh kita dipenuhi, ya, oleh Tuhan. Ya, itulah pengalaman yang terus-menerus kita 10 hari ini minta pengurapan baru, minta kekuatan baru. Ya, Roh Kudus mau ngomong apa? Kita seringkali ngomong sama Roh Kudus. Makanya saya juga suka ngajak saudara untuk ngobrol sama Tuhan. Ini ada di hati kita. Roh Allah itu ada di hati kita. Roh Kudus itu ada di hati kita. Dia mendengar. Dia melakukan perkara-perkara ajaib di depan kita. Saya saksikan di video-video sebelumnya, saya mengalami bagaimana Tuhan berbicara. Itu Roh Kudus yang di dalam saya yang berbicara, yang menasehatin. Kadang kita jadi alarm, ya, kalau misalnya ada ajaran-ajaran sesat. Pertamanya kok kayaknya bener nih ajarannya, lama-lama kok kayaknya nggak damai sejahtera. Nah, ini saudara alarm. Kalau Roh Kudus yang dalam hati kita kayaknya nggak damai sejahtera, ya, nonton YouTube ini kok kayaknya nggak ada yang nggak beres. Nah, saudara, mendingan saudara udah jangan ikutin gitu, ya. Karena sekarang ini banyak ajaran-ajaran sesat, ya. Oh, nanti dibuka panca indera loh. Nanti kamu bisa melihat, bisa belajar dunia roh, bisa melihat, ya. Banyak baca Alkitab, nanti mata rohmu terbuka, ya, seperti Adam Hawa ditipu sama iblis. Kamu makan buah ini, nanti matamu terbuka, engkau seperti Allah. Nah, itu juga saudara, ya. Belajar dunia roh 5 panca indera terbuka, ya. Ternyata bukan terbuka dari Tuhan, dari setan. Lihatnya alam roh. Tiba-tiba pintu bisa berderit, buka tutup, tiba-tiba cium bau wangi-wangian. Saudara, hati-hati, ya.
iblis itu bisa menyamar, iblis itu bisa menipu, iblis itu pelan-pelan itu roh penyesat itu pelan-pelan sekali, licik dengan kelicikan iblis. Hati-hati kalau kita nggak punya Roh Kudus, kalau kita nggak punya alarm dari Tuhan di hati kita, kita bisa tersesat ya. Karena apa? Kita mengikuti daging, mengikuti pikiran kita. Bukan kita nggak boleh pakai pikirannya, tetapi kadang ini pikiran kita ini dikuasai oleh daging. Jadi hati-hati, minta hikmat yang dari Tuhan. Tuhan berikan kita otak juga untuk berpikir juga ini ajaran baik atau enggak ya. Jadi kita harus pakai semuanya yang diberikan Tuhan, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan kita maunya kita keras hati kita ya. Oh ini nih, gue harusnya begini, gue begini. Ya saudara, hati-hati, maka kedagingan yang muncul dalam hal apapun, dalam pekerjaan, lama-lama kerja keras karena dulunya susah kerja keras, akhirnya kedagingan muncul, jadi serakah, jadi cinta uang. Hati-hati saudara. Demikian juga pelayanan. Oh gue hebat, gue dipenuhi Roh Kudus nih, gue bisa menyembuhkan, gue datang ke rumah sakit mendoakan. Hati-hati, kalau bukan disuruh Tuhan, kedaginganmu yang akan dikedepankan. Ya, karena dipuji orang, hebat ya kamu bisa menyembuhkan, hebat ya kamu bisa melihat akhirnya bukan yang dari Tuhan bisa saudara, akhirnya lihat orang begini, lihat orang begitu, jadi negatif saudara. Ini orang ada ularnya, saudara. Saya pernah satu kali di persekutuan doa kami ya, pada waktu berdua-dua, saya kadang suka setelah selesai firman, ayo kita saling mendoakan, berdua bergandeng tangan, berdua. Satu kali ada satu teman yang bisa melihat gitu ya, mendoakan seorang ibu ya. Nah sudah selesai, terus berapa lama ibu ini bilang sama saya, Bu, saya nggak sejahtera berdoa sama dia. Kenapa? Saya masa dibilang saya ada setannya, katanya gitu. Ya, jadi jangan menjas, ya, jangan menghakimin. Kalau memang ada kuasa kegelapan atau apapun, kita usir aja. Jangan jadi kamu ada setannya, saudara ya. Jadi sombong, merasa bisa melihat setan. Jadi dunianya dunia setan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan orang jadi kepahitan. Maka kita harus bijaksana. Jangan yang dimunculkan akhirnya kesombongan ya, bisa mengusir setan. Hati-hati, iblis jatuh karena kesombongan. Ya, saya juga jaga hati, benar-benar Tuhan. Jangan sampai saya ngomong salah, jangan sampai saya juga mempunyai reaksi hati yang salah, berpikir yang salah. Walaupun sudah terlanjur, Roh Kudus ingetin, langsung saya minta ampun sama Tuhan. Setiap perkataan kita yang sudah keluar yang tidak baik, kita cabut kembali perkataan kita. Ya, selalu kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan orang yang mendengar perkataan kita, mulut kita, mereka imannya tumbuh, dikuatkan lagi, bukan menjatuhkan, menjelekkan atau gimana ya. Tapi saya tuh kadang begini, hati-hati. Si A nih begini, si B begini. Bukan maksud saya untuk menjelekkan, menjatuhkan, tapi hati-hati. Ada spirit-spirit yang tidak baik, ya tidak benar. Ya, makanya saya juga di YouTube ini hati-hati, banyak roh penyesat di akhir zaman ini. Ayo melekat sama Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang menjadi alarm dalam hati kita. Seringkali Roh Kudus berbicara dengan lembut, jangan kita abaikan ya saudara ya. Nah, ada satu lagi firman Tuhan yang tadi Tuhan ingatkan, kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 3. Jawab Yesus waktu dia berbicara dengan Nikodemus ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kamu heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau orang dilahirkan dari air, yaitu kita terima baptisan air, pertobatan, saudara. Menanggalkan manusia lama, menanggalkan kedagingan, mati. Ya, harus daging itu mati, ya, keinginan daging itu mati, hidup dengan roh. Dan kita harus ada kekuatan, yaitu kita harus
mengalami yang namanya dilahirkan dengan roh. Roh Kudus lah yang menguasai kita sepenuh-penuhnya. Bukan lagi diri kita, bukan lagi kedagingan, tapi Roh Kudus yang harus memenuhi kita sehingga kita bisa berbuat baik, menjadi pelaku firman, sehingga kita ini berkenan kepada Tuhan, bukan daging yang muncul. Hati-hati, dalam pelayanan itu bisa daging yang muncul. Di dalam pekerjaan, dalam keluarga, bisa tiba-tiba marah, emosi apa, bisa daging yang muncul. Saudara, kemarin juga saya tuh kadang ada mbak yang tahu ya saya sama suami gitu kan. Mbak ini cerita sama anak saya. Memang anak saya itu kan kita sama cucu, anak saya kan di rumah yang lama kami. Kasihan si ibu sering dimarah-marahin sama si bapak, maksudnya suami saya. Jadi kalau ngucap sekali nyolot gitu ya. Jadi kita aja harus lebih sabar ya. Saya juga tahu karena suami ada darah tinggi, jangan kalau dia nada tinggi jangan kita bales, jangan kita nyolotin, ya udah sabar aja, kita sabarin aja. Karena buah roh itu sabar, saudara ya. Jangan kita terpancing lah emosi, terbawa emosi. Harus sabar, tenang. Menghadapi segala sesuatu tuh jangan panik, jangan emosian gitu ya, jangan stres ya. Tenang. Kalau orang dewasa dalam Tuhan tuh bisa penguasaan diri, tenang. Menghadapi situasi apapun tenang dulu. Tenang, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu ya. Jadi kita harus dilahirkan dari air, baptisan air dan roh, baptisan Roh Kudus. Saudara terima, harus ya minta sama Bapa lebih dalam lagi dengan Tuhan. Jangan gua mah nggak dikasih sama Tuhan Roh Kudus, yang lain aja kali. Apa Tuhan pilih kasih? Ya enggak, saudara. Kamu nggak mau sungguh-sungguh lebih dalam, harus lebih dalam lagi dengan Tuhan. Punya kerinduan yang lebih dalam lagi untuk menerima baptisan Roh Kudus. Ya, Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan. Tapi Tuhan tahu hatimu, kamu sungguh-sungguh nggak? Ya, saudara ya. Jadi kita harus mengerti ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi janganlah kamu heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah kita 10 hari kita mengadakan doa ini, kita mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi, mengalami manifestasi daripada Roh Kudusnya yang seringkali kita abaikan. Itu ada di hati kita. Ajak bicara, Roh Kudus atau Tuhan, tolong saya. Tuhan, ini bagaimana nih? Tuhan, caramu Tuhan, lakukanlah Tuhan. Ya, kita bisa ajak ngomong apa saja dengan Tuhan yang ada di hati kita. Dia melebihi seorang sahabat, melebihi suami atau istri kita atau anak-anak kita, karena dia Tuhan yang menciptakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, di hari kedua kami mengadakan doa puasa pencurahan Roh Kudus. Biarlah kami menerima urapan yang baru yang dari Engkau. Terbuka Tuhan rencanamu, kehendakmu, jadilah kami berjalan di dalam seluruh destiny, rencana tujuan hidup kami jadi Tuhan. Dan kami juga akan melihat di mana Tuhan pakai hidup kami menjadi alat-Mu yang mulia, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memperpanjang kasih Tuhan, dari perpanjangan berkat-berkat Tuhan. Biarlah juga kami berdoa untuk setiap subscriber yang sudah menyumbang juga Tuhan di YouTube ini Bapa, biarlah bisa pakai untuk penginjilan, untuk anak-anak Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan juga kami bisa berbagi bagi orang yang kekurangan, yang miskin dan juga kelaparan. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami juga melalui hidup kami, doa-doa kami bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib. Itu semua Engkau yang melakukannya di dalam kami, bukan kami, tapi Engkau Tuhan yang melakukannya dalam kami. Tidak ada lagi pun sedikit kesombongan, bukan celah apapun juga Tuhan. Biarlah kami mengalami kepenuhan sepenuh-penuhnya, dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak tersesat Tuhan. Di akhir zaman ini banyak roh-roh penyesat. Pada saat ini di dalam nama Yesus, jika ada keluarga kita, suami, istri, anak-anak, atau kaum keluarga kita yang terjerat dari pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, saat ini kami buka, kami lepaskan setiap ikatan-ikatan roh-roh penyesatan di dalam nama Yesus Kristus. Lepas dari kehidupan keluarga kami, diri kami, atau
atau apapun juga Tuhan. Biarlah kami mengikuti roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang menuntun kami pada seluruh kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami tahu kami hidup di penghujung akhir zaman. Biarlah kami memerlukan Roh Kudus. Kami membutuhkan Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus sepenuh-penuhnya kuasai roh, jiwa, tubuh kami, hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, maupun juga di dalam pelayanan apapun yang Tuhan bukakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Menyala-nyala